Hai anak-anak yang hebat. Nah, kita ketemu lagi ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika, yaitu bagaimana cara mengubah pecahan perseratusan atau biasa kita sebut persen menjadi bentuk pecahan lainnya, baik itu pecahan biasa menjadi bentuk pecahan desimal atau bisa juga kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita harus pahami dulu bahwa persen itu artinya adalah per 100. Nah, ini harus kalian ingat-ingat ya. Arti dari persen yaitu per 100. Oke, kita akan coba mengubah dari persen menjadi pecahan biasa. Oke, contoh soal langsung aja. Contoh yang pertama 30%. Ubahlah menjadi bentuk pecahan biasa. Langsung ya, sesuai dengan artinya, bahwa 30% itu artinya 30/100. Lalu bisa kita sederhanakan, ini belakangnya 0, bisa kita bagi 5 atau bisa kita langsung bagi 10 ya. Ini kalau bagi 10 berarti langsung dicoret 1, ini juga sama-sama dicoret 1 sehingga menjadi 3/10. Udah ya. Contoh yang kedua, 5% kita ubah jadi pecahan biasa, berarti 5/100. Nah, belakangnya pembilangnya 5 dan penyebutnya belakangnya 0, maka sama-sama kita bisa bagi berapa? Jadi bilangannya habis dibagi 5. 5 bagi 5 berapa? 1. 100 dibagi 5 berapa? 20. Nah, gampang ya. Inilah contoh ya, mengubah pecahan perseratusan atau persen menjadi pecahan biasa. Lalu bagaimana untuk pecahan campuran? Untuk soal-soal dari persen yang bisa diubah menjadi bentuk campuran, yaitu kalau bilangan persennya itu lebih dari 100 ya, lebih dari 100%. Contoh 130%. Nah, 130%. Kenapa kok harus lebih dari 100? Ya tentu saja untuk bisa diubah menjadi bentuk pecahan campuran itu antara pembilang ya, yang di atas pembilang itu lebih besar daripada penyebutnya. Jadi kalau kurang dari 100 atau 100 itu kan berarti nanti lebih kecil dari penyebutnya, tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Oke, kita balik lagi. 130%, berapakah pecahan campurannya? Nah, 130/100. Nah, 130/100. Nah, ini bisa kita sederhanakan dulu. Bagi 10 bagi 10. Maka ini dicoret menjadi 13/10. Ya, lalu kita bagi ya, karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi.
13 dibagi 10 berapa? 1. Sisanya berapa? 13 per kok 13? 1, sisanya 3 per 10. Nah, ini bentuk pecahan campuran dari 130%. Kita coba lagi, tapi dengan cara yang lain ini. Ya, misalkan 150%. Kalau cara yang pertama tadi berarti langsung 150 per 100. Ini coret. Kita sederhanakan, 15 per 10 sama-sama dibagi 5. Berarti tinggal 3 per 2. Ini sudah tidak bisa disederhanakan, langsung kita ubah jadi campuran. 3 dibagi 2 berapa? 1. Sisanya berapa? 1 per 2. Nah, atau bisa juga begini anak-anak, 150% itu kan terdiri dari bisa 100% ditambah 50%. Nah, 100% itu kan 100 per 100. 100% ya, 100 per 100 itu berapa anak-anak? 1 ya, sama dengan 1. Nah, ini yang perlu kita ubah. 50 per 100 ini disederhanakan. Bagi 10 bagi 10. Sama dengan di sini ya. 1, 5 per 10. Bagi lagi 5 sama dengan 1 per 2. Sama. Contoh yang berikutnya anak-anak, 210%. Ya, maka yang 200 itu jadi pecahan jadi bilangan pokok, yaitu 2. Sisanya 10%. 10 per 100. Bisa kita sederhanakan. 2 coret-coret 1 per 10. Gampang ya. Contoh lagi, 320%. Maka yang 300 ya, 300 berarti 300 per 100. Coret-coret 3 per 1 berapa? 3. Yang sisanya 20, ini baru 20 per 100. Coret-coret tinggal 3, 2 per 10. Ini bisa disederhanakan lagi. Kita bagi 2 untuk pecahan biasanya. Bilangan pokoknya tetap 3, 2 bagi 2 1 per 10 bagi 2 5, gitu ya. Oke, jelas ya. Selanjutnya anak-anak kita akan mengubah persen menjadi pecahan desimal. Pecahan desimal. Persen ya, Pak Guru ingatkan lagi, adalah per 100. Nah, jadi kita ingat nilai tempat per seratusan. Contoh, 35% mau kita ubah menjadi pecahan desimal. Maka kita tulis saja 35. Nah, bagaimana untuk mendapatkan per 100? Yaitu harus ada 2 angka di belakang koma.
kita belum punya dua angka di belakang koma, ya. Maka supaya terjadi dua angka di belakang koma menjadi nilainya per seratusan, maka maju ya posisinya dari satuan ini maju ke depan. 1. Sudahkah per 100? Belum, baru ini satu angka di belakang koma berarti per sepuluhan. Nah, supaya menjadi supaya menjadi per seratusan, maka harus dua angka di belakang koma. Maju ya. Nah, tadi 1, terus maju 2. Hitungan kedua ini kita tidak punya angka kok, bilangan pokoknya nggak ada, ya. Maka pada hitungan kedua, selain di sini kita kasih tanda koma, kita juga harus memberikan bilangan pokoknya. Berapa anak-anak yang kita kasih untuk bilangan pokoknya? 0. Berarti 35% itu bilangan desimalnya adalah 0,35. Sekali lagi contoh yang kedua, 4%, contohnya 4%. Kita tulis saja angkanya. Nah, 4. Supaya menjadi persen atau perseratusan nilai tempatnya, maka harus ada dua angka di belakang koma. Maka supaya jadi dua angka di belakang koma, ya kita ngitungnya berarti 1. Nah, tidak ada bilangan pokoknya, kita harus tambahkan. Ini masih hitungan 1. 2. Nah, ini maju ke depan komanya 2. Maka ini juga harus ditambah 0. Berarti 4% berapa anak-anak? 0,04 untuk pecahan desimalnya. Jelas? Ya, lanjut lagi contoh berikutnya. 135%. Ya, supaya jadi per 100, ya bilangan desimalnya itu harus ada dua angka di belakang koma. Kita tulis dulu 135. Supaya jadi dua angka di belakang koma, maka hitungannya 1,2 set. Gampang kan? Iya, itu aja ya. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini kalian bisa paham dan bisa dengan cepat dan tepat untuk mengubah dari pecahan desimal, pecahan persen menjadi bentuk pecahan-pecahan yang lainnya. Akhirnya Pak Guru ucapkan selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.